Halo semua, perkenalkan nama saya Angela Dekita Jane dengan NIM 0104522024. Saat ini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial dan kesehatan mental terhadap COVID-19 di masyarakat Indonesia, bahkan di luar negeri. Poin pertama itu ada pandemi berdampak pada kesejahteraan sosial dan kesejahteraan mental. Kondisi kesejahteraan sosial saat situasi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, dilihat dari sisi sosial yang dibatasi, lalu terganggunya kesehatan mental masing-masing pribadi karena ketakutan yang berlebihan, dan kemudian berubah menjadi kecemasan karena ketakutan dan kehilangan pekerjaan oleh banyak masyarakat di Indonesia. Kecemasan tersebut yang menjadi awal pertama adanya kenaikan tingkat stres dan rasa putus asa yang dirasakan yang menimbulkan terjangkitnya virus tersebut. Dapat terpenuhi atau tidak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk sehari-hari, dan takut akan tidak meratanya bantuan sosial yang diberi oleh pemerintah. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada sektor perekonomian Indonesia. Contohnya saja banyak perusahaan maupun industri yang mengalami stagnan dalam produksi dan inovasi sehingga mengakibatkan adanya kebijakan PHK besar-besaran, kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, permasalahan kesejahteraan sosial atau kesejahteraan mental yang berkembang dengan sulit ini membuktikan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak kebutuhan sehari-harinya secara layak karena belum mendapatkan pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih ada warga yang mengalami kendala fungsi sosial sehingga tidak dapat melangsungkan kehidupan secara layak. Yang kedua itu ada isolasi sosial, kecemasan, dan depresi yang meningkat. Konsekuensi terhadap isolasi sosial pada COVID-19 untuk berbagai penelitian baru yang dilakukan selama masa lockdown akibat COVID-19 menunjukkan bahwa social distancing mempunyai konsekuensi psikologis dan perilaku yang besar. Hal ini mendapatkan peningkatan tingkat kecemasan dan depresi, penurunan kesehatan mental, perubahan pola makan, dan meningkatnya keinginan untuk bunuh diri. Selain aktivitas fisik yang lebih sedikit dan tingkat kesepian yang lebih tinggi, terdapat pula perbedaan antara individu yang cukup besar, di mana beberapa orang mengalami dampak yang terbatas. Namun, yang lain mengalami konsekuensi yang lebih serius. Berita kesepian yang dilaporkan lebih tinggi, misalnya pada mereka yang melakukan isolasi mandiri dan menganggur, dan lebih rendah pada orang yang sudah menikah atau tinggal bersama pasangan, bersama pasangan. Kesepian memiliki tingkat 2 kali lebih tinggi di antara orang-orang yang memenuhi kriteria untuk depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma dibandingkan dengan populasi lainnya. Kesulitan yang lebih besar dalam pengaturan emosi dan kualitas tidur yang buruk juga umumnya dikaitkan dengan kesepian. Dampak-dampak ini diperburuk oleh penurunan tingkat aktivitas fisik dan meningkatnya perilaku kurang gerak yang disebabkan oleh kurungan atau social distancing. Jadi, perbandingan perilaku pikiran cepat dari waktu ke waktu sebelum dan selama COVID-19 menunjukkan bahwa lockdown menyebabkan perubahan penting dalam pola pikir yang sedang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, dan bahwa perubahan ini dikaitkan dengan perubahan pada rutinitas sehari-hari sebelum dan sesudah pandemi. Pembatasan kesehatan masyarakat telah diberlakukan yang mungkin telah dipatuhi oleh setiap individu pada tingkat yang berbeda. Secara khusus, penyelidikan pemikiran naturalistik telah mencirikan bagaimana pertemuan sosial memberikan pengaruh penting pada pemikiran kita sehari-hari. Terima kasih.